Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa di like dan komennya juga. Kembali lagi, Yes. ini kita berbicara mengenai pelayanan. Pelayanan itu perlu KPK. Nah, KPK itu apa? Ya kan kemarin Ya. tadi kita bahas tentang KPK. KPK itu apa? KPK kalau dalam pengertian apa Bahasa Menteri Indonesia. Menteri Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam pelayanan juga sih sebenarnya perlu Komisi Pemberantasan Korupsi supaya tidak ada korupsi-korupsi yang secara rohani terjadi, itu perlu. Nah, tapi sebenarnya KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, pengertian KPK itu seperti ini. Dorongan saya kepada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani bersama itu sering gunakan statement ini KPK. Karena KPK itu adalah komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan. Wow. Oke, komitmen, pengorbanan, kesetiaan. Kayak apa nih? Mau pacaran juga kayak gitu tuh KPK, perlu KPK. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのと噂の辞任が忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Ya karena pelayanan adalah kita juga sedang berpacaran dengan pelayanan itu sendiri. Oh iya, benar. sedang mencintai Tuhan. Iya. Iya. Pacaran juga adalah pelayanan di mana kamu saling melayani satu sama lain dalam konteks pacaran ya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのと噂の辞任が忘れないで Aneh-aneh. Tetapi pernikahan juga adalah pelayanan. Oke. Bagaimana suami dan istri saling melayani satu sama lain. Nah, sama dengan pelayanan kita bersama dengan Tuhan dan rekan-rekan kerja, itu perlu juga. Saya rasa penting sekali. Iya. Kita mungkin mendengar penjelasan KPK. tentang KPK, KPK, itu oke. komitmen, Pengorbanan, dan kesetiaan. kesetiaan. Oke, komitmen dulu. Komitmen ini kan, bicara komitmen itu salah satu bagian yang penting di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak punya komitmen, kita tuh gampang terombang-ambing. Nah, berjalan kurang lebih 15 tahun melayani Tuhan sampai saat ini, saya tuh mengalami yang namanya teman pelayanan yang silih berganti.
Bahkan ada teman yang seangkatan dengan saya dulu udah tidak melayani lagi. Udah dikatakan pensiun dari pelayanan. Padahal pelayanan itu Oke. tidak ada pensiun. Pelayanan itu Nah, seumur jadi hidup. ingat ya, pelayanan Iya. nggak ada pensiun. Oke. Ya, jadi komitmen itu perlu. Karena kalau kita ada komitmen, kita tuh punya pendirian yang tidak mudah digoyahkan, walaupun kita ditolak oleh keluarga ketika melayani Tuhan, walaupun kita tidak dihargai oleh orang, tapi Tuhan menghargai kita, walaupun kita tidak mendapatkan keuntungan, walaupun badai datang dalam hidup kita, tapi kalau kita ada komitmen, kita akan stand firm, kita akan berdiri teguh di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada Walaupun kita. dihina, walaupun dikritik, ya Iya benar. Walaupun baru-baru tentang ada Apa itu? kata di dunia YouTube juga hal ini sering terjadi kan, Oh, bagaimana oke. mungkin Betul. seseorang kontennya yang kurang bagus dihina, dicela, Di dislike. dislike, ya sama pelayanan juga kadang-kadang tidak akan pernah memuaskan orang lain, memuaskan orang lain. Benar. Kita tidak akan bisa memuaskan semua orang, Iya. semua orang. Iya. Kadang-kadang akan ada juga orang yang dislike Iya. pelayanan itu, Betul. pelayanan Iya. kita, apa yang kita buat dan Iya. tapi pertanyaannya kalau kita nggak punya komitmen, kita akan berhenti. Dan saya Iya, nggak betul. berhenti, kita mulai kehilangan masa depan itu. Iya, karena memang melayani Tuhan itu kebanyakan orang tidak senang. Dan bagi saya itu biasa, orang tidak senang ketika kita melayani Tuhan. Kan kita di dislike di dalam pelayanan itu, bagi saya itu hal yang biasa. Yang penting kita jujur, kita lurus, dan kita tidak macam-macam, wes Iya benar. Karena berkomitmen terus. pelayanan itu kan bukan untuk menyenangkan hatinya si dia, Betul, tapi menyenangkan hati Tuhan. benar. Jadi dislike itu biasa. Jadi komitmen itu yang perlu. Jadi kalau kita ada komitmen, kita tidak akan mundur karena orang dislike kita. Benar. Kita tidak akan kecil hati. Kecuali kita mungkin buat Iya. salah, Iya, kita ditegur, nah kita harus legowo lah. Ya, terima. kita- Nah ini masuk dalam pengorbanan. Nah, masuk pengorbanan. Yes. Jadi Transisinya di sini, transisi di sini ya. Iya, ini masuk dalam pengorbanan karena dalam melayani Tuhan itu kita harus korbankan hati untuk dikritik, untuk dilontarkan komentar-komentar Benar, pedas. benar. Karena kalau kita melayani Tuhan itu tidak selalu benar, karena kan kita sedang membawa cara pandang kita yang masih lama dan sebagainya. Dan kita dalam proses pembentukan juga dalam pelayanan. Jadi akan ada kritikan-kritikan pedas. Mungkin itu dari pendeta kita. 何お前はもう死んでいる。 Mungkin itu juga dari sesama pelayanan. Saya rasa itu hal yang sangat sulit. Bener. Kita mau lawan. Salah. Kita kadang-kadang terima. Nyakitin. Iya, betul sekali. mau jujur, nggak enak dengan pendeta kan? Oke. Karena Oh, bukan pendeta. pendeta aja, bukan pendeta. Karena Pendeta aja, bukan pendeta. 君の虜になってしまえばきっとこの時は充実するのはその気になりすれないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの日がされてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Aja. Iya. Sama juga. Sama juga. Yang namanya manusia. Iya. Nah, Betul. itulah pelayanan itu perlukan pengorbanan, Benar. berkorban hati, Korban perasaan, korban perasaan, korban waktu, korban segalanya. korban segalanya. Iya. Benar. Karena Kalau pelayanan tanpa pengorbanan itu pekerjaan. betul. Oke. Karena Ya. pekerjaan kamu tidak berkorban, tetapi kamu sedang ada transaksi. Kamu memberi jasa, orang membayar jasamu. Pelayanan nggak demikian. Pelayan kita memberi, kadang dapat, kadang nggak dapat. Oke. Itulah pengorbanan, ya kan? Nah, Saya konsepnya masih- itu. Saya masih ingat ada beberapa pelayan Tuhan yang datang kepada saya mau melayani Tuhan katanya. Dan dia katakan, gimana ya, aku mau melayani Tuhan, cuman sibuk ini, dan sibuk ini. Saya katakan bahwa ketika kamu mau melayani Tuhan, kamu akan korbankan waktu untuk Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan karena saya ada waktu. Benar. Justru saya melayani Tuhan itu saya mengorbankan waktu saya yang berharga untuk melayani Tuhan.
Jadi bagi saya, orang yang sanggup mengorbankan waktunya yang berharga, mungkin itu waktu dia bekerja, mungkin itu waktu dia sedang mengurus bisnisnya, mungkin itu juga waktu yang dia pakai untuk quality time dengan keluarga, tapi dia harus korbankan demi pelayanan. Saya melihat ketika ada orang yang seperti ini, betul-betul itu berkenan dan berharga di mata Tuhan. Karena dia mengorbankan sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya demi Tuhan. Itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita punya pikiran konsep seperti ini, banyak orang berpikir bahwa waktu melayani itu adalah waktu yang disisakan. Iya. Kalau kita melihat gini, kita ubah cara pikir kita. Ingat, siapa sih kasih waktu untuk kita? Tuhan. Tuhan. Tujuan Tuhan memberi waktu untuk kita apa? Melayani. Artinya bahwa sesungguhnya waktu yang kita ada harusnya kita sisakan untuk pekerjaan, sisakan untuk keluarga, Iya, sisakan benar. untuk yang lain. Karena waktu yang ada itu adalah pelayanan. Nah, kalau kita melihat demikianlah, tapi tidak semua orang, saya juga tidak bisa berkata bahwa pelayanan itu hanya mati di satu tempat. Bagi saya pelayanan itu di mana-mana. Artinya bahwa dimanapun kita berada, kita adalah pelayanan. Mungkin Benar. di tempat kuliahmu kamu sedang melayani Tuhan. Benar. Di tempat kerjamu, itulah ladang tempat kamu melayani Tuhan di tempat pekerjaanmu. Dan di gereja, dan dimanapun kita berada. Nah, jadi jangan pernah bilang kita bahwa saya nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Kita, yang penting adalah kita harus mengerti panggilan kita di mana. Iya benar. Panggilan Saudara Dani adalah panggilan sepenuh waktu untuk melayani Tuhan sebagai staf gereja. Panggilan Anda mungkin berbeda. Iya, betul. Panggilan Daryl, panggilannya apa? Mungkin melayani dalam bidang usaha. Di situ dia dapat menjangkau jiwa, selagi di situ dapat menyatakan kasih Kristus, dapat menceritakan Kristus dan menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, itulah pelayanan bagi saya. Iya benar. Dimanapun kita berada, tidak harus satu fokus. Tapi kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Iya kan? Jadi Benar. kita yang pertama harus mengerti panggilan itu. Iya. Pengorbanan itu penting sekali sih dalam Hmm. pelayanan. Karena pengorbanan itu bicara banyak hal, bukan hanya soal waktu ya. Jadi mungkin KPK P-nya itu bisa ditambah pengorbanan dan panggilan. Wah, Iya, iya, benar. betul. Bisa betul. juga. Iya kan? Karena Iya. kita nggak mungkin bisa berkorban tanpa adanya sebuah panggilan Ah. kita mengetahui itu. Iya. Ya mungkin nanti Dani juga akan share panggilannya, bagaimana dia menjawab panggilan. Ini banyak sekali mungkin di luar sana yang bertanya-tanya gimana sih mendengar suara Tuhan memanggil. Nah, Bagaimana panggilan Tuhan itu, ya betul ya? Kita mau jawab yang ini dulu atau kita lanjut lagi? Lanjut dulu ke KPK yang terakhir, K terakhir ya. Ya, sebelum Nah. saya masuk ke yang terakhir, mungkin tambahan sedikit, pengorbanan itu kan bukan hanya soal waktu, tapi tenaga, Semua yang kita ada. keuangan, semua yang kita ada itu di saat diperlukan untuk kita korbankan, kita harus siap Ya. untuk korbankan. Jadi pelayanan perlu orang-orang yang begini. Dan K yang terakhir itu adalah kesetiaan. Nah, sebelum masuk ke kesetiaan, saya ingin bagikan dikit tentang pengorbanan. Bisa. Apalagi ini kan Reverend sama Bang Dani kan di dalam full timer dengan pendeta. Kalau saya bagian tentang pekerjaan. Jadi saya ingin bagikan dikit. Jadi tadi kan kita bahas tentang pengorbanan begitu ya, pengorbanan waktu, pengorbanan apa. Kan Dani kan sama Reverend mengorbankan masa depannya untuk Tuhan gitu, sepenuhnya. Nah, kalau untuk saya kan menjalankan sebuah pekerjaan gitu, sebuah pekerjaan. Nah, jadi kita bahas tadi tentang pekerjaan. Bagaimana pelayanan dalam pekerjaan dan itu dibilang pengorbanan. Jadi saya ingin bagikan dikit bahwa ketika saya bekerja ya, di jam-jam ibadah itu biasanya jasa saya ini banyak dicari orang. Iya, di jam-jam ibadah itu. Ibadah Saya ini hari besar. telepon sudah godaannya besar. Booking. Dua galon. Booking. Dua galon. Booking. Dua galon. Booking. Dua galon. Dua galon. Kenapa belum datang nih? Nah, Ya, itu. ya, Nah, benar. itu sebuah cobaan ya. Benar, itu benar, sebuah apa ya? Sebuah pressure lah dibilang, sebuah tekanan gitu ya, tekanan, yes. tekanan. Di sanalah pengorbanan itu. Nah, itu yang saya mau bagikan bahwa kita tahu mana yang terbaik gitu. Nah, kalau kita Iya. tahu mana yang terbaik, ya kamu bisa pastikan itu yang kamu persembahkan. Tidak semua hal yang penting adalah yang terutama. Ya, betul. Dan mungkin tak semua yang terutama adalah terpenting. Kita harus tahu bedakan Iya. mana yang terpenting, mana yang terutama. Masalahnya banyak orang yang
keliru mengatakan bahwa wah saya rugi dong. Ini kan berkat Tuhan juga. Dan kadang-kadang orang keliru, apakah saya harus berkorban? Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan ini. Tiba-tiba saya ada dilema bagaimana harus memilih. Bagi saya sih, kalau kita bisa berkorban, berkat Tuhan itu harus kita pahami bahwa ketika Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita, tidak ada orang yang bisa ambil. Ya. Itu tersedia bagi kita. Jadi Itu bonus dari Tuhan. iya. Jadi bagi saya ketika kita tidak masalah apabila kita paham ini, tidak masalah untuk kita berkorban. Ya. Tapi kan gini maksudnya kita ini kan dikasih hikmat sama Tuhan. Kita tuh Benar. bisa atur, kita dikasih pikiran sama Tuhan. Jadi kadang ada yang tanya sama saya ya, mungkin, kenapa kau pilih gereja? Bagus kau pergi ini aja, bagus kamu pergi antar untuk jasamu aja, kau fokus dengan kerjaanmu. Nah, ini sebuah hal yang kalau dibilang ya pressure yang tadi yang saya bilang pressure. Tapi kita tuh dikasih hikmat sama Tuhan, kita dikasih pikiran. Jadi kita bisa manage itu. Kita Benar, bisa manage. benar. Jadi ketika mungkin tadi ada orang yang perlu jasa kita di dalam waktu yang kita mungkin untuk Tuhan, kita bisa manage. Mungkin selesai waktu itu baru kita lakukan yang itu. Yes. Ya. Jadi kita itu dikasih hikmat gitu Harus Jadi, bijak. ya betul, itu bijak. Bijak untuk mengetahui apa yang terutama, apa yang terpenting. Gitu. Benar. Itu pengorbanan. Ya, Oke. kita masuk dalam kesetiaan. Kalau pelayanan itu bukan hanya kita perlu komitmen, pengorbanan, tapi juga perlu kesetiaan. Nah, banyak orang yang katakan bahwa saya sudah setia melayani Tuhan selama kurang lebih 5 tahun, 10 tahun. Dan banyak orang bangga dengan hal itu. Bagi saya, biasa aja sih. Karena ukuran kesetiaan dalam pelayanan itu bukanlah dari kita ukur seberapa banyak tahun yang sudah kita melayani, ataupun seberapa banyak hal yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kesetiaan itu tidak diukur dari itu, guys. Justru kesetiaan itu harusnya kita ukur seperti ini. Masihkah saya melayani Tuhan sampai hari ini? Nah, itulah ukuran kesetiaan. Walau apapun yang terjadi, Benar, walau apapun yang diterima. benar. Jadi kesetiaan itu diukur dari selagi Anda masih bernafas, Anda harus tanya soalan ini. Masihkah saya melayani Tuhan? Itulah ukuran kesetiaan yang sebenarnya. Bukan ukuran dari seberapa banyak yang sudah kita lakukan atau seberapa banyak tahun-tahun yang sudah kita lalui, habiskan dalam pelayanan. Itu bukan ukuran kesetiaan. Kalau kita masih hidup terus kita mundur dari pelayanan, bagi saya itu tidak setia. Betul. Karena pelayanan itu kan seumur hidup. Makanya Memberi hidup. kadang-kadang ada yang tanya saya, enak nggak sih melayani Tuhan? Jujur saya katakan tidak. Tidak, karena apa? Karena saat kita melayani Tuhan, kita seperti sedang menyangkal diri kita. Iya, benar. Karena Yesus bilang, kalau kamu tidak bisa menyangkal dirimu dan membersalimu, kamu tidak bisa ikut Tuhan. Dia bilang, tidak enak, karena kita harus menyangkal. Artinya bahwa kita ingin melepaskan semua yang harapan kita, cita-cita kita, sampai ada yang bilang bahwa itu hamba Tuhan gak ada masa depan. Nggak enak atau malah enak? Nggak enak. Nggak ada masa Oke. depan. Malah enak nggak enak. Tapi yang bikin nggak enak itu adalah kita Semua dari diri sendiri. dari sendiri. Iya. Nah, saya percaya, saya bilang tidak enak bukan berarti saya merasakan pelayanan nggak enak. Justru kalau ingin lebih dalam mengetahui, saya akan jelaskan apa sih enaknya melayani Tuhan. Iya. Nanti kita buka episode. Ya, Sebenarnya banyak orang ketika mendengar ini mungkin merasa takut. Wah, kalau gitu pelayanan nggak enak dong. Apa masalah terus, tekanan Iya. terus. Iya. Bagi saya, gini guys, melayani memang ada masalah, tekanan dan sebagainya. Tapi ada satu yang luar biasa yang saya katakan bahwa ini kita bisa alami, dikategorikan secara supernatural sih. You're all too weak to see the truth. Well, I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. Alright. ya. Dia ketika kita melayani Tuhan memang ada tekanan, memang ada perkara-perkara yang tidak mengenakkan hati. Tapi ada sesuatu yang luar biasa
yang mana dikatakan sesuatu yang mengalir dalam hati kita itu pemeliharaan Tuhan. Betul. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menjaga sukacitamu walaupun di depan kamu sedang menghadapi duka cita. Nah, inilah keindahan di dalam melayani yang sejauh ini saya alami. Ini yang penting karena cara pandang kita mengenai pelayanan itulah yang akan memberi jawaban enak-enaknya sebenarnya. Iya, benar. Kenapa saya bilang tidak enak? Bukan berarti pelayan tidak enak. Enak-enaknya kita harus menyekali, tapi enaknya apa? Kenapa kalau saya bilang nggak enak, kenapa saya sampai hari ini masih melayani Tuhan? Kenapa Dani masih melayani Tuhan? Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketidakenakan itu telah diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang memampukan kita menikmatinya. Iya, Itu benar. yang luar biasa. Nah, biasanya kan orang merasa tidak enak melayani Tuhan itu karena sebenarnya mereka sedang mencari apa yang mereka inginkan. Nah, itu. Ya. Itu jadi Betul, tidak enak betul, karena betul. di dalam pelayanan, Kamu tidak dapatkan apa yang kau inginkan. iya, karena pelayanan kan memberi hidup, Memberi hidup. bukan Itulah mencari yang apa saya yang bilang, kamu menyangkal mau. diri. Pelayanan itu harus dinikmati. Artinya bahwa kita lakukan semuanya itu dengan fokus yang benar, dengan mindset pikiran yang benar, sehingga tidak akan membuat kita merasa menyesal. Iya, karena sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukan Bisa. pelayanan. Tapi inilah yang luar biasa yang saya rasakan kenapa saya bertahan sampai hari ini. Karena di dalam pelayanan itu Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kita Betul. kemampuan, talenta dan sebagainya sehingga kita bisa melayani Tuhan. Kita yang tidak ada apa-apanya dijadikan seperti ini. Jadi itu bagi saya sesuatu yang indah yang dunia tidak dapat berikan. Jadi memang melayani Tuhan kalau mau ikut cara pandang dunia kita itu tidak enak. Nah, enak. Tapi kalau ikut jalannya Tuhan dengan kita taat, kamu akan rasakan Amazing! iya, Luar biasa. itulah kenapa bagi saya bukan omong kosong ketika banyak anak Tuhan mengatakan sungguh indah melayani Tuhan. Karena mereka menemukan keindahan melayani Tuhan itu bukan ketika mereka mencari apa yang mereka mau. Sampai ada lagunya ya. Iya, sungguh indah melayani Tuhan. Ataupun apa melayani walaupun tanpa gaji. Wes. Hai. Itu lain lagi, itu konteksnya nanti. Nah, kembali kepada kesetiaan itu. Saya rasa segala unsur KPK itu, ya, komitmen, pengorbanan, kesetiaan, itu tidak lain dari apa yang saya bilang tadi, panggilan. Oke, setiap kita punya panggilan umum, panggilan khusus. Panggilan umum, saya rasa saya, kamu semua, dan Anda semua punya panggilan khusus umum itu, yaitu kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Nah, panggilan khususnya itu berbeda. Ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, ya kan? Ada yang full timer, ada yang terpanggil dalam panggilan dalam pelayanan usaha, dunia pendidikan, bahkan dalam pemerintahan dan sebagainya. Kita percaya itu semuanya. Nah, kita harus mengenal panggilan itu. Nah, bagaimana Dani mengenal panggilan? Nah, bicara soal bagaimana saya mengenal panggilan, memang dulu saya tidak menjadi full timer pada langsung masuk full timer gitu enggak. Saya itu melayani sebagai tim pujian dan waktu itu saya bukan bekerja sepenuh masa ya. Jadi bagaimana saya mengenal bahwa saya ini punya panggilan sebagai full timer? Itu sebenarnya nggak mudah. Dan sorry potong nih, mungkin bisa kasih tahu penonton yang nonton pada waktu ini, ya nonton video ini, mungkin bisa kasih gambaran lu, kamu tuh dulu seperti apa sebelum melayani. Jadi bisa apa? Jadi Ya, mungkin prosesnya itu. sebelum sebelum panggilan dan Tuhan sesudah. dan setelah panggilan Dan Tuhan. kamu diubahkan sampai Oh, sekarang iya. itu. Ya, sebenarnya dulu sebelum melayani Tuhan sebagai anggota tim pujian penyembahan, itu kehidupan saya itu nggak beres Nah, ya, ini nggak yang jelas. menarik, ini yang menarik Kak. Ya. Itu nggak jelas. ikut orang pergi lepak sana sini dan nongkrong sana Nongkrong. sini nggak jelas. Lepak bahasa Malaysia tercampur sudah. Lepak guys, salam lepak. Oke, teman-teman yang menonton di Malaysia jangan suka lepak ya. Subscribe. Yang lepak-lepak subscribe sekarang juga. Jadi dulu itu nongkrongnya nggak jelas. Sampai dulu saya mengabaikan sekolah dan sebagainya. Oke. Karena demi ngumpul dengan teman-teman. Enak ya, Ngumpul dengan teman-teman, minum sebagainya, rokok, sembunyi-sembunyi. Minum apa?
minum air putih. Di zaman kami dulu, kalau zaman sekarang kan oplosan itu diharamkan kan. Woi, oke, haram. Kalau- Aldo. Kalau di zaman Merek lagi. di zaman angkatan saya dulu, teman-teman dulu itu di kios-kios kecil pun gampang didapatkan. Oke. Hmm. Vodka, bir, Itu anggur cap orang tua itu zaman boomingnya itu oplosan gitu ya. Oke. Sampai masuk berita. Iya. dulu itu bebas sekali, gampang sekali didapatkan. Bayangkan saya yang umur sekitar belasan tahun gitu bisa dapatkan benda-benda demikian itu hanya di kios-kios kecil. Dan itu ngumpul dengan teman-teman itu wah asik sekali. Hidupnya nggak jelas dulu. Sempat tawuran juga dengan anak-anak di sekolah dulu. Jadi ikutlah mereka apa senior kami. Dulu kan kita juniornya, jadi kita ngikut aja. Jadi ada sebuah transisi. Nah, transisi ini yang sangat-sangat penting. Bagaimana semua itu bisa dilewati? Ya, saya mengalami perubahan hidup itu sebenarnya ketika ada undangan sih dari teman-teman gereja. Pertama kali itu undangan Natal. Oke. Undangan Natal. Cewek kayak undang. 君の虜になってしまえるきっとこの夏が充実するのはさのキリンが忘れないででも気持ちを伝ってしまえばいつか僕にはされてしまうだろうな青い羽が揺れる街角 Enggak Oh. sih. Oke, Teman juga. lanjut. lanjut. Jadi Mau dilihat? memang pergi Natalnya itu tujuannya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang selalu memberikan undangan, membagian undangan, walaupun tak pernah dibalas, jangan pernah kecewa. Mungkin ada satu orang yang akan terperanjat di situ, ya. Iya. Jadi pergi Oh, terperangkap di situ. Ganti ya gitu dan dia. pergi undangan Natal itu dengan tujuan wah mungkin banyak cewek-cewek cantik di sana. Jadi pergilah. Ya pulang ya tetap sama. Masih tidak beres. Sampai sekarang juga ya. Udah. Badan gendut. Jangan kuat-kuat. Saya diubahkan itu sebenarnya ketika undangan selanjutnya di kelompok sel. Jadi waktu saya diundang di kelompok sel, pelan-pelan dari sana saya diubahkan. Jadi ketika saya sudah mulai diubahkan, nah saya mendengar panggilan Tuhan bagi hidup saya itu terjadi di kemah remaja pemuda. Karena saya sudah mulai aktif setelah dibimbing dari kelompok sel, saya mulai aktif di pelayanan tim pujian, perlahan-lahan mulai aktif di pelayanan tim pujian dan juga mengikut event-event gereja. Jadi ikut kemah dan sebagainya. Jadi waktu saya ikut kemah itu sebenarnya ada 3 tahun berturut-turut panggilan Tuhan datang. Jadi selama 3 tahun berturut-turut itu sebenarnya saya tolak panggilan Tuhan karena dalam hati ya ndak mungkin lah saya ya. Dalam hati saya gini, kok Tuhan pilih saya padahal masih banyak anak-anak Tuhan di gereja itu yang lebih baik dari saya. Betul. Kenapa saya yang hidupnya ndak beres, yang hidupnya ndak jelas, yang baru bertobat gini tapi kok Tuhan mau panggil gitu, nggak masuk akal. Jadi memang nggak nyambung gitu bagiku. Jadi aku pun ragu karena waktu itu kan baru-baru mulai bertobat dong, baru mulai ikut Tuhan. Jadi tahun kedua dengar lagi masih juga nggak yakin. Dan tahun ketiga itu dengar juga tapi masih menolak. Jadi tahun keempat yang baru menjawab. Ya. Oke. Tahun ketiganya itu saya masih menolak karena gini,
dalam pikiran saya nggak pernah punya cita-cita atau impian untuk menjadi seorang full timer, menjadi pelayan Tuhan sepenuh masa. Yang saya pikirkan adalah cukup saya menjadi pelayan Tuhan di tim pujian atau melayani Tuhan seperti jemaat-jemaat yang lainnya. Dan saya punya impian dulunya ingin menjadi businessman, ingin belajar bisnis dan sebagainya. Bahkan sebelum saya menjawab panggilan Tuhan itu, saya sudah mulai ngatur, sudah ketemu dengan beberapa bos dan ditawari untuk jadi sales ya di beberapa tempat. Sudah ada planningnya sendiri, sudah ada beberapa perencanaan sendiri. Tapi waktu tahun ketiga itu saya nolak. Itu teguran Tuhan datang itu melalui firman Tuhan di renungan saya secara pribadi. Dan saya masih tidak yakin tahun keempat itu, karena maunya kan niatnya melarikan diri tuh dari panggilan Tuhan. Saya niatnya melarikan diri dari panggilan Tuhan. Jadi saya cabar Tuhan dengan satu kayak apa ya namanya? Kayak taruhan gitu. Kayak taruhan saya dengan Tuhan. Tapi saya cabarnya itu bukan demi supaya saya jawab panggilan Tuhan, tapi saya sengaja buat alasan demi melarikan diri. Banyak tuh, sering begitu. Jadi saya buat cabaran gini. Karena kan saya tahu bahwa bapak saya dan orang tua saya ndak suka saya ke gereja, nggak setuju saya pergi beribadah di gereja tuh, apalagi terutama bapak saya dulu. Nah, jadi saya buat taruhan gini, dengan alasan itu saya katakan kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, gini aja lah, kalau memang betul-betul Tuhan panggil saya untuk sebagai full timer, ketika saya kongsikan ini kepada keluarga, khususnya kepada bapak saya, Tuhan tolong ubah hatinya supaya dia katakan iya, supaya dia setuju dengan apa yang panggilan ini yang saya kongsikan. Dengan harapan bahwa itu kayak mustahil gitu ya. Ya, saya sudah tahu itu mustahil, saya sudah tahu itu impossible akan terjadi. Itu hanya untuk pelarian gitu, untuk sebagai pembelaan bahwa Tuhan tidak manggil saya. Jadi saya buat taruhan kayak gitu. Jadi ngam-ngam juga waktu itu doa puasa, musim doa puasa. Jadi saya ambil puasa 3 hari karena saya tahu kalau bicara soal gereja pasti bapak saya marah besar. Jadi saya ambil puasa 3 hari berdoa. Hari ketiga saya panggil bapak saya dengan mama saya kongsikan lah, ceritakan dengan bapak saya. Dan hari itu, malam itu berubah 180 derajat bapak saya. Jadi waktu saya kongsikan, dulunya bapak saya yang marah-marah, yang nggak setuju kalau ke gereja, tiba-tiba dia katakan, kalau kamu ada kerinduan itu, baguslah. Nah jadi bagi saya ini apa yang terjadi kayak bapak saya itu kerasukan. Bagi saya kayak kerasukan gitu. Saya langsung wow, ini luar biasa. Start dari sana saya nggak berani cabar Tuhan. Dari sana langsung saya merinding, nggak berani cabar Tuhan. Kemudian besoknya saya langsung pergi ketemu dengan hamba Tuhan, gembala sidang yang memimpin waktu itu, Reverend Pitfun yang masih gembala sidang pada waktu itu. Jadi saya langsung pergi ketemu dan menyampaikan kerinduan hati saya untuk melayani sebagai full timer. Dan tidak cukup sampai di sana, Tuhan itu luar biasa. Karena ketika saya kongsikan itu, ketika saya sharingkan ini kepada Reverend mengatakan bahwa sudah lama Kak, saya tunggu kau ungkapkan ini. Jadi bagi saya ini konfirmasi daripada Tuhan itu benar-benar jelas. Jadi itu cara saya bagaimana saya bisa mengenal panggilan saya secara pribadi. Jadi masing-masing orang punya panggilan ya teman-teman. Jadi masing-masing punya jalan cerita masing-masing. Karena banyak cara Tuhan memanggil kita. Nah untuk akhirnya ya, untuk akhir ini, mungkin dari Dani ada sebuah harapan atau sebuah pesan penting untuk akhiri acara kita malam Pesan hari penutup. ini. Pesan penutup. Pesan penutup. Oke, buat pendengar-pendengar kita. Jadi pesan saya kepada teman-teman, bagi Anda yang masih ragu dengan panggilan Anda, mungkin Anda dipanggil untuk melayani sebagai full timer, ataupun Anda merasa bahwa Anda terpanggil untuk melayani Tuhan di bidang apapun itu. Ingat ini, jangan pernah untuk coba-coba dengan Tuhan. Jangan pernah untuk
tawar menawar dengan Tuhan, karena kita jangan jadi seperti Yunus lah. Oke. Karena kalau Jangan Tuhan lari. panggil nggak ada jalan untuk melarikan Oke, diri. oke, baik. Jadi itu aja. Yang penting adalah kita trust and obey, karena Tuhan pasti akan memimpin kita dalam rencananya. Itu aja sih. Jadi percaya dan taat. Oke, pada waktu ini karena cerita kita sangat inspiratif sekali, mungkin kita bisa ending ya, saudara. Yes, Kita bisa akhiri karena kita percaya kisah-kisah inspiratif dari Dani sudah bisa bermanfaat bagi penonton pada Pasti. waktu ini ya. Oke, itu jadi tadi trust and obey. Trust and obey. Oke, dari Reverend mungkin ada pesan lagi? Ya, jangan pernah melihat diri Anda, tapi percayalah kepada panggilan Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membentuk, dan Tuhan yang pasti Iya. akan membentukmu. Amin. Oke. Memperlengkapi. Masa lalumu, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan ingat adalah melihat masa depanmu cerah. Itulah rencana Tuhan yang indah. Jadi saudara-saudaraku, ingat, percaya kepada Tuhan bahwa panggilannya takkan pernah gagal. Iya, jadi jangan lupa subscribe, dan jangan lupa aktifkan bel lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di like dan di komen. Bye bye. Bye bye. See you. Bye.